Lina Nadia. Keluhan selama ini penyakit mah yang sudah kronis. Kami teman-teman kalau sudah mengingat penyakit kami tidak bisa menahan air mata. Kami kena penyakit mah itu tahun 99. Dan tahun 99 bulan 10 sampai tahun 2000 bulan 10 kami mengalami kelumpuhan. Karena penyakit mah waktu itu kami berobat ke dokter, dikasih obat, tidak ada kemajuan. Sampai teman-teman kami waktu itu ke Singse, teman-teman bayangkan bahwa muka kami ini di akupuntur. Bagaimana sakitnya di akupuntur pipi, keluar darah, akhirnya bapak lari keluar, tak tahan melihatnya. Karena pas waktu itu sudah 10 bulan ditangani dokter spesialis penyakit dalam, itu yang senior di Jambi, dokter Bambang Sutopo waktu itu. Disarankan dokter itu kalau ibu tidak sembuh lagi dalam 10 bulan, ibu harus kami kirim ke Bandung untuk operasi. Jadi kami memikirkan teman-teman, kami punya anak waktu itu 3, yang paling besar kelas 4 SD, yang paling kecil 2,5 tahun. Jadi kami sudah ke akupuntur, sudah ke Singse, sudah kemanapun, obat alternatif pun sudah kami jalani. Bahkan mungkin waktu itu karena sudah hilap sampai ke dukun. Tapi tidak ada kemajuan. Apapun yang dibilang orang untuk kami makan, semua kami makan. Tapi tidak ada hasilnya. Berlanjut waktu itu di USG, zaman dulu di USG. Rupanya lambung kami itu sudah ada luka di dalam 6, seperti kalau kita panas dalam, ada 6 lukanya. Jadi kami 1 tahun teman-teman makan bubur yang tanpa garam, tanpa bawang. Itu pun hanya 1 sendok 1 jam. Tidak bisa lebih 1 sendok karena tidak bisa lagi diterima lambung itu. Seiring berjalan waktu, mungkin kami rajin, mungkin yang namanya kikil, itu bapak suami saya berusaha, apa kata orang, itulah yang dikasih untuk makan, tapi tidak ada hasilnya. 1 tahun full kami lumpuh, makan gaji buta karena tidak bisa berjalan, lumpuh. Sampai kami pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lebih dekat supaya bisa diantar jemput bapaknya, karena kami tidak sanggup lagi jalan setelah 1 tahun lumpuh. Jadi teman-teman, kami untuk masalah herbal ini, ya puji Tuhan aku dapat suami tidak yang cerewet, tidak perhitungan duit. Karena mungkin dia masih membutuhkan seorang istri untuk anak-anaknya. Kami masih berjuang untuk anak-anak. Jadi tidak pernah makan ini, makan itu, sudah kami jalani. Tapi mungkin itulah jalannya bisa sampai sekarang. Tapi Bu Jati hanya pendek ceritanya, kami potong nanti kalau mungkin diceritain semua dan selesai 1 hari 1 malam. Nah, pendek ceritanya, ada Ibu Lisbeth waktu itu datang. Ibu ini kami kayak beli, kalau aku bilang waktu itu kami kayak membeli kucing di dalam karung. Ceritanya seperti ini. Karena Eda ini, ibu ini pun sudah paham dengan kami naik angkot harus pakai jaket. Ya, tidak bisa lepas jaket. Kalau hidup kipas kami pun harus menyingit kemana-mana. Sudah itu makan, kami punya periuk kecil. Kami harus masak 2 tempat. Kami tidak bisa kena minyak, tidak bisa kena cabai, tidak bisa kena bawang, tidak bisa kena tomat. Harus spesial tempatnya. Jadi kawan-kawan itu sudah melihat bagaimana keadaan kami. Kami di AJS makan memutih. Santan pun tidak bisa, apalagi cabai. Puji Tuhan, ketemu tanggal 10 mungkin dengan Eda ini. Eda ini pun ketemunya, ya mungkin ini jalannya kalau menurut kami. Makanya aku menggebu-gebu mau menemui leader kami ini, leader yang terbaik. Mungkin itu yang diutus Tuhan untuk aku. Ngapa aku dengan Eda ini tidak ketemu? Padahal sudah ada di Jambi ini kan. Harus dengan Eda ini jauh ke Sidikal. Tapi aku mensyukuri, ya mungkin itulah jalan untuk aku jalani. Ketemu dengan Eda ini, ditunjukkanlah obat itu dengan aku. Eda katanya, ada tidak Eda dengar ada obat yang bagus? Apa itu Eda? Aku bilang AFC. Berapa? Tapi agak mahal katanya kan. Berapa harganya? 3.600.000. Eda, tahu dah Eda berapa jajan aku tiap bulan? Beli herbal ini, herbal itu, tidak aku sebut ya, tidak boleh ya. Beli herbal ini aku total Eda 500 lebih tiap bulan. Tapi aku tidak mengalami perubahan. Dan ini teman-teman, aku sudah puluhan tahun, sudah 20 tahun sejak sudah kena mah, tidak pernah bisa mandi gini.
Pagi sore mandi panas. Nggak bisa lepas jaket. Sudah itu beberapa tahun, 2 tahun belakangan ini suami aku yang baik hati. Yang ganteng. Sampai yang lucunya aku sampai dibuati arang dibuat pasir. Aku harus duduk di situ setiap udara dingin. Kalau kayak gini angin berhembus, aku tidak kuat lagi. Harus aku mengingat kemana pakai jaket, pakai kaos kaki. Ini pakai kaos kaki. Nah, kalau biasanya di mana aku ya? Di mana yang tidak kena angin ya? Di mana yang tidak kena angin ya? Aku cari-cari tempat. Kalaupun pergi bertamu ke tempat orang, aku harus bawa bontong sendiri. Karena tidak bisa aku makan apa yang dimasak orang. Itulah sedihnya. Cuman aku mikir gini, ya Tuhan, kalau memang bukan ajalku belum, Tuhan masih mengizinkan aku hidup. Aku yakin Tuhan, apa yang tertulis di Alkitab itu, carilah maka kau akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibuka, mintalah maka kau akan diberi. Itulah yang menjadi pedoman aku untuk masih bisa aku bertahan sampai sekarang. Aku yakin tuh, suatu saat Tuhan memberikan. Mudah-mudahan dengan AFC yang kupegang ini ya teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Bukan hanya aku yang mengalami kemajuan, tapi kita semua. Untuk itu teman-teman, tidak usah mikir duitnya dulu. Apa gunanya kita punya duit, punya harta kalau kita tidak sehat? Jadi puji Tuhan, Eda itu menunjukkan sama yang waktu itu, aku pun tidak tahu bahwa itu mau bisa member. Di otak aku itu aku sembuh. Tidak memikirkan duit. Karena yang suka habisi selama ini, kami maaf kata Bu, teman-teman, sampai kami terjual rumah, kami pindah rumah karena aku sakit. Jadi kami masuk ke perumahan, ngontrak rumah. Karena rumah itu sudah terjual semua untuk mengobati aku, teman-teman. 1 tahun anak sekolah, kita harus makan, suamiku berhenti dari kerja. Jadi terjual rumah itu. Jadi memang kalau liku-liku memang penyakit, mungkin kami yang paling serunya. Jadi makanya kami tidak berpikir kemarin, ini 1 bulan gaji aku Bapak Ibu, yang beli 1 paket itu. Tapi aku tidak memikirkan, itu pun aku takut. Aku jujur ya, ini suamiku, aku jujur belum ku kasih tahu waktu itu sama dia. Tapi aku pikir, ya Tuhan, kalaupun aku bersalah sama suami, aku sudah membeli berodak ini tanpa izin sama suami. Tidak ada niatku yang lain, aku sembuh. Supaya aku masih bisa bersama dengan anak-anakku, dengan suamiku. Itulah yang niatku 2 minggu ini. Baru 2 minggu ya. Ada tunjukin Eda ini, maulah aku Eda, ambil untuk aku 1 paket. Dia ambil Eda ini. Nah, kami tidak tahu bahwa itu bisa dibisniskan. Sama sekali kami berdua tidak. Karena Eda ini pun sudah penyakitan, itu pun kayak gitu. Seiring waktu, datanglah paket kami. Aku tanya Eda ini, Eda kayak mana cara makannya? Eda ini pun tak paham. Ditunjukin Eda ini tak tahu kan? Kayak mana? Ini Eda nak makannya? Kayak mana gitu caranya? Akhirnya ada tak nomor Eda Herti itu sama Eda? Kami bilangin ada. Aku telepon lah Eda ini. Eda kayak mana cara makannya? Ditaruh di bawah lidah kata Eda ini kan sudah member. Sudah konsumsi, sudah Eda katanya. Jadilah Eda jadi member ya. Member Eda, aku ini Edanya. Aku tidak mikir member, aku mikir sehat dulu. Jadi kata Eda ini, tidak apa-apa, nanti langsung member. Eda pas 1.000 itu pun belum member, aku jawab. Datang Eda ini, diam-diam sudah daftarin. Berarti nanti member, kalau nanti Eda member di bawah Ibu Lisbeth. Tapi nanti kamu sehat dulu berdua, nanti kami akan datang ke Jambi untuk menjelaskan. Puji Tuhan, terima kasih Eda Herti. Kami sudah sehat, mudah-mudahan kami bisa mengedukasi apa yang Eda lakukan dan keberuntungan Eda